Oke teman-teman, di sini saya pakai 2 buah mentimun yang udah dicuci bersih. Kemudian mentimun ini akan saya potong. Bagian pangkalnya yang lebih berwarna hijau itu dibuang, kemudian dibagi 2 seperti ini. Kemudian bagian tengahnya yang ada bijinya ini akan saya keluarkan dulu. Karena ini tidak akan saya pakai teman-teman. Tapi jangan dibuang ya, masih boleh dimakan. Ditambah gula udah enak ya, atau dibuat jadi masker juga bisa. Atau kalau merasa sayang dibuang boleh juga dipakai ya teman-teman. Oke, kemudian ini akan saya serok atau dikerok menggunakan sendok seperti ini. Keluarkan bijinya. Oke, dan sudah selesai teman-teman. Kemudian mentimun ini akan saya iris-iris seperti ini. Untuk bentuk atau cara mengirisnya silahkan mengikuti kemauan masing-masing ya teman-teman, bebas. Oke, kemudian akan saya iris-iris semuanya hingga selesai. Oke teman-teman, dan ini sudah selesai saya iris semua mentimunnya. Kemudian di sini akan saya tambahkan garam halus kira-kira setengah sendok makan. Karena ini akan saya remas-remas dulu timunnya hingga airnya ini keluar sebagian. Tidak usah sampai benar-benar lemas ya teman-teman, agar nanti tekstur timunnya itu masih crunchy ya. Oke teman-teman, kemudian ini akan saya cuci. Nah, ini udah selesai dicuci teman-teman, disisihkan dulu. Oke, lalu di sini saya akan membuat bumbunya teman-teman. Di sini saya pakai ada 8 biji cabai rawit, cabai merah keriting ya, bukan cabai rawit. Kemudian saya potong-potong dulu. Lalu ada 5 biji cabai rawit, 3 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah. Kemudian bumbu ini akan saya haluskan dulu. Boleh di blender ya teman-teman agar lebih simple. Oke, jika sudah halus seperti ini teman-teman, disisihkan dulu ya. Oke, kemudian di sini saya pakai 2 butir telur, pecahkan telurnya. Kemudian di sini saya tambahkan sedikit garam, sedikit aja ya teman-teman. Boleh juga ditambahkan dengan merica bubuk. Oke, kemudian aduk telurnya hingga tercampur merata. Oke teman-teman, jika sudah tercampur merata, sisihkan dulu. Kemudian sekarang tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi, tumis di minyak yang udah dipanaskan sebelumnya. Bumbu ini akan saya tumis hingga benar-benar matang, hingga benar-benar wangi ya teman-teman, agar tidak bau langu dan tentunya juga nanti hasilnya lebih enak ya. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah matang, sudah wangi, kemudian saya masukkan timunnya. Oke, sekarang aduk-aduk ya timun dengan bumbu yang udah ditumis sebelumnya agar tercampur merata. Oke, ini timunnya tidak usah lama ya teman-teman dimasak, cukup sebentar aja. Supaya nanti tekstur timunnya itu masih crunchy, masih enak ya, masih segar. Oke teman-teman, lalu di sini akan saya tuang telur yang udah diaduk sebelumnya, masukkan semuanya. Oke teman-teman, jika telurnya sudah masuk, kemudian aduk ya agar telurnya ini tercampur merata, agar telurnya ini matang ya. Diorak-arik seperti ini. Jangan khawatir amis ya teman-teman, karena ini tidak bakalan amis karena sudah tercampur dengan bumbu yang udah ditumis sebelumnya. Jadi rasanya nanti akan sangat gurih ya, sangat wangi. Oke, aduk-aduk terus hingga telurnya ini matang ya teman-teman. Oke, sebelumnya terima kasih ya buat teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih buat dukungannya teman-teman.
Buat yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe ya teman-teman, agar channel ini juga bisa berkembang. Kemudian sekarang saya tambahkan garam. Kemudian saya tambahkan juga teman-teman setengah sendok makan bubuk kaldu udang. Lalu 1 sendok makan kecap manis. Untuk bumbunya ini nanti sudah saya tuliskan di deskripsi ya teman-teman. Jadi boleh dicek di deskripsi juga. Jika yang saya sampaikan ini kurang jelas ya, boleh dilihat di deskripsi juga. Oke, kemudian aduk-aduk agar semua bumbu yang dimasukkan tadi tercampur merata ya. Saya sudah pernah juga membuat konten tentang timun dan telur, tapi ini jauh lebih enak teman-teman, jauh lebih gurih ya. Oke, buat teman-teman yang punya timun di rumah, silahkan coba masak seperti ini teman-teman, karena hasilnya sangat enak ya. Ini beneran enak teman-teman, beneran sangat gurih. Oke, di sini saya tambahkan sedikit air agar tidak terlalu kering ya teman-teman. Karena ini timunnya sudah diremas, jadi airnya tidak begitu banyak lagi, jadi sedikit kering jika tidak ditambahkan air ya teman-teman. Oke, aduk-aduk hingga semuanya matang teman-teman, dan ini sebenarnya udah matang ya timunnya. Oke teman-teman, ini saya aduk sebentar lagi. Oke, ini timunnya masih crunchy ya teman-teman, tidak overcook, jadi nanti pada saat dimakan sangat enak ya. Oke teman-teman, dan ini udah matang, udah saya pindahkan ke dalam piring. Ini dia hasilnya teman-teman, tumis timun dan telur yang sangat enak ya. Oke, silahkan mencoba di rumah. Sampai jumpa di video berikutnya.